Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Aldi. Saya merupakan mahasiswa PTJ Guru Tertentu dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202372531805. Asal sekolah SMP Islam Azhara 2 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembelajaran IPS, di mana masih dengan bab yang sama, yaitu tentang sosialisasi dalam masyarakat. Kalau minggu sebelumnya kita belajar tentang agen-agen sosial. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan lagi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin jalannya doa. Okay, friends, before we start to study, let us pray together. Prayer begin. Memperjuangkan darah, memperjuangkan nyawanya untuk Indonesia, maka kita sebagai generasi muda alangkah baiknya menghargai jasa para pahlawan dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan untuk Ananda Firly untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk teman-teman semuanya, silakan berdiri. Bantu ibu
baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa kita mulai sesuai dengan kesepakatan kita di pembelajaran IPS, yaitu merapikan tempat duduknya. Silakan dirapikan. Yang pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu pakaiannya. Dan yang masih ada kotoran atau sampah di laci atau di sekitar tempat duduknya, silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan yang masih ada sampah dibuang dulu. Baiklah anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi yang sekarang kita akan pelajari. Tapi sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir di ruang ini, siapa saja yang tidak hadir? Oke, Bapak absen ya. Apla, Azam, Alif, Iswa, Anissa, Ramadan, Bintang, Firly, Inaya, Kanaya, Risha, Levi, Fadli, Atala, Fahri, Haikal, Haji, Repaldi, Nadia, Radif, Raisya, Raihan, Sultan, Zafran. Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah semuanya hadir di ruangan ini. Baiklah anak-anak sekalian, kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang agen-agen sosial. Yaitu ada 4 ya agen sosial. Yang pertama itu keluarga, kedua sekolah, ketiga teman sebaya, keempat media massa atau media sosial. Nah, keempat agen sosial ini adalah berfungsi untuk memudahkan kalian dalam proses sosialisasi. Mulai dari keluarga, kalian belajar bicara, kalian belajar bergerak itu dari keluarga. Lalu dari sekolah kalian belajar berdiskusi, belajar berbicara juga. Lalu teman sebaya, teman yang ada di lingkungan kalian. Dan yang terakhir adalah media massa atau media sosial yang sekarang sering kalian gunakan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah lisan masyarakat Indonesia. Jadi sejarah ini sangat penting kita pelajari. Walaupun ini berbicara tentang masa lalu, tetapi banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari sejarah ini. Oke, kita lanjut ya. Sejarah lisan masyarakat Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran atau materi kita hari ini. Yang pertama adalah kalian akan mampu menjelaskan budaya sejarah lisan di masyarakat kita. Lalu yang kedua, kalian dapat atau mampu menganalisis nilai-nilai luhur atau nilai-nilai moral yang ada pada budaya sejarah lisan masyarakat kita. Itu adalah tujuan kita dalam materi hari ini. Oke, anak-anak sekalian, biar kita tambah semangat dalam belajar, kita akan melakukan explain terlebih dahulu. Jadi, kalau kata Bapak selamat pagi, 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, 2 kali. Tepuknya. Kalau Bapak bilang selamat sore, 3 kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, tidak usah bertepuk. Oke, kita coba ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, tidak ada ya. Oke, kita fokus.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, semuanya sudah fokus ya. Terima kasih. Jadi kalau sudah fokus kita bisa memulai pembelajaran ini dengan baik. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan memulai materinya, ya. Mulai materinya. Lihat, apakah kalian melihat di sebelah kiri, Bapak, ada gambar apa ini? Gambar dan buto hijau. Jadi mereka itu menceritakan tentang seorang anak yang lahir di dalam timun dan ingin diambil kembali oleh buto hijau. Nah, itu adalah salah satu dari sejarah lisan. Nah, kira-kira apakah kalian mengetahui sejarah atau cerita rakyat di daerah kita Sumatera Selatan? Ya, Inaya. Apa Inaya? Seperti Fahid Lidah, Putri Kembang, Dadan, Putri Hidayah, Marindo, dan Sagena Kepala Depan. Oke, jadi contohnya adalah seperti si Fahid Lidah, Putri Kembang Dadar, dan apalagi tadi satunya? Putri Dayang. Putri Dayang Marindo. Nah, itu adalah beberapa dari cerita rakyat atau legenda yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Nah, apakah cerita tersebut itu hanya sekedar hiburan atau bisa dijadikan sumber sejarah? Apa yang terperan? Ya, jadi tidak hanya sekedar hiburan, tetapi bisa dijadikan sumber sejarah karena kita bisa mengetahui asal usul dari wilayah atau daerah kita. Zaman dahulu kala di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Suatu ketika, ia menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti harus pindah ke istana untuk tinggal bersama suaminya. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu, istriku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Baik Kanda, ini sudah lebih dari cukup buatku. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, namun Siti sering terlihat murung. Istriku, kau sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Kakanda, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Ia tinggal seorang diri di rumah setelah ayah dan ibu meninggal. Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana kalau kita ajak saja dia tinggal di sini? Bolehkah Kakanda? Terima kasih banyak. Adikku pasti senang bisa tinggal di sini. Pangeran, pesan dari cerita ini adalah jika mempunyai kelebihan, gunakanlah secara bijak untuk menolong sesama, dan jangan menjadi sombong karena kelebihan tersebut. Video tentang cerita rakyat atau legenda yang berasal dari Sumatera Selatan. Apa nama legendanya? Fahid Lidah. Jadi apa ceritanya di Fahid Lidah tadi? Tentang seorang yang mempunyai kelebihan. Jadi tidak boleh sombong dengan kelebihan. Pasti ada sisi lemahnya. Juga ada pesan moral yang dapat kita ambil. Nah, ada yang mungkin Bapak tanyakan. Jadi setelah kita lihat video tadi, jadi kira-kira apa itu yang dimaksud dengan sejarah lisan? Nah, ya, Bapak, Khalid. Sejarah lisan adalah cerita atau keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut, seperti wawancara tokoh, legenda atau cerita rakyat yang
berarti tadi ini apa namanya video tentang Sipai Linda merupakan salah satu sejarah lisan. Betul. Selanjutnya, mengapa sejarah lisan atau cerita rakyat itu diturunkan dari generasi ke generasi? Ya, apa Haikal? Karena cerita rakyat berisi pesan moral, nilai budaya, dan cara berhidup yang penting diluruskan. Ya, jadi cerita rakyat ataupun legenda tadi penting diturunkan ke generasi agar tahu pesan moral. Ada pesannya. Setiap cerita, setiap legenda itu ada pesan moralnya untuk generasinya. Jadi nanti kalian sudah tahu cerita tadi Sipai Linda. Nanti kalian ceritakan ke anak-anak kalian, ke cucu-cucu kalian. Nah, itulah pentingnya sejarah lisan dari generasi ke generasi. Oke, sekarang Bapak akan bagikan tugas ke setiap kelompok 1, 2, dan 3, 4. Nah, bagikan tugas. Nanti silakan kalian bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas ini. Tugas ini Bapak bagikan cerita rakyat, berbeda-beda ceritanya. Nanti silakan kalian analisis dari cerita tersebut. Dikerjakan tugasnya. Bapak berikan waktu 15 menit setiap kelompok untuk bekerja sama mengerjakan tugasnya. Di sana ada kita disuruh untuk mencari judul cerita, terus tokoh dalam utama, lalu ada tempat kejadiannya di mana, dan nilai moral atau pesan dari cerita tersebut atau legenda tersebut. Silakan kalian cari bekerja sama. Ada yang mencari tentang tokohnya, ada yang mencari pesan moralnya. tugasnya. Silakan sekarang kita lanjut ke tahap presentasi dari hasil diskusi kalian.
Pertanyaan. Bagaimana cara sejarah lisan diturunkan dari generasi ke generasi? Dengan cara diceritakan secara lisan oleh orang tua, adat atau masyarakat kepada anak. Oke, jadi biasanya tadi cerita lisan itu diceritakan oleh ketua adat ya. Ketua adat kepada cucunya. Karena biasanya ketua adat itu yang menjaga budaya atau adat di suatu tempat. Oke, silakan ditanyakan apakah sudah cukup jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita atau yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman-temannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Sini, Firly, maju. Coba, ke teman-temannya, apa yang dapat Firly simpulkan? Hari ini saya belajar bahwa sejarah lisan diceritakan dari mulut ke mulut. Contohnya cerita rakyat. Dari daerah kita atau nenek moyang kita. Oke, terima kasih Lin. Oke, tepuk tangan untuk Firly dan juga Alif. Oke, anak-anak sekalian, di sini dapat Bapak simpulkan bahwa sejarah lisan itu adalah sejarah yang secara turun-menurun dari generasi ke generasi itu diturunkan mulai dari kakek terus ke orang tua kalian lalu ke kalian. Nah, oke, sekarang Bapak bagikan lembar refleksi tentang kegiatan atau pembelajaran kita hari ini ya. Oke, silakan coba baca refleksinya, Bintang. Apa refleksi hari ini? Hari ini aku belajar IPS. Hal yang paling aku sukai hari ini mempelajari sejarah atau legenda. Hal yang menurutku itu sulit tidak Bintang coba Bintang berdiri biar teman-temannya melihat ya. Ya ulang, coba ulang. Hari ini aku belajar IPS. Hal yang paling aku sukai hari ini mempelajari sejarah atau legenda. Hal-hal yang menurutku sulit tidak ada karena semua pelajaran mudah dipahami. Perasaanku hari ini sangat bermanfaat. Mempelajari sejarah lisan bagi saya adalah menambah ilmu pengetahuan. Oke, sip, mantap. Tepuk tangan untuk Bintang. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Tadi sudah disampaikan refleksi dari teman-temannya bahwa hari ini sangat senang belajar tentang sejarah lisan dan dapat manfaatnya yaitu dapat mengetahui sejarah-sejarah sebelumnya, budaya-budaya sebelumnya. Nah, ini sangat penting kita pelajari ya. Di tengah era globalisasi sekarang, di tengah maraknya demam K-pop, demam apa lagi? Yang dari luar negeri. Nah, itu harus kita barengi juga dengan penguatan nasionalisme. Salah satunya dengan belajar sejarah atau sejarah lisan tadi yang kita pelajari. Nah, anak-anak sekalian, jadi alhamdulillah materi tentang sejarah lisan Bapak rasa sudah cukup jelas kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai dan norma. Kalau tadi kan sudah ada nilai moral dari sejarah lisan. Nah, nanti kita akan belajar apa itu nilai dan juga norma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bab tentang sosialisasi itu dapat kita pahami dengan lengkap. Jadi kita bisa dapat bersosialisasi di masyarakat melalui nilai dan juga norma.
norma-norma yang berlaku. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Before we go, let us pray together. Prayer begin. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Semoga ke depan kita dapat terus belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial, karena banyak cakupannya ya. Ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi dan juga sosiologi. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya kalian tambah semangat lagi dalam belajar. Bapak mohon maaf